Tiba-tiba ada yang teriak, break. Dari salah satu tim kita ada yang teriak, break, istirahat, berhenti tuh. Berhenti, istirahat dulu woy, kata gitu kan. Sontak gue bakar rokok nih, bisa. Tiba-tiba teriak dia, woi tangan gue berdarah. Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Story for Motion. Gue kali ini bakal nyeritain tentang perjalanan gue di Gunung Karang. Itu dulu banget, tahun 2016 waktu gue kesana. Tanggalnya gue lupa, ya intinya sih bulan Mei 2016 waktu gue kesana. Itu waktu gue masih kecil banget. Kalau dilihat videonya itu seru juga ya. Gue masih SMP kelas 3, mau UN, ujian nasional. Sebelum ujian nasional gue kesana dulu. Oke, lanjut aja ya. Jadi Gunung Karang adalah gunung tertinggi di daerah Banten. Dia mempunyai ketinggian 1778 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Gunung Karang juga masih aktif, bro. Jadi potensi besarnya itu buat meletus masih ada, masih besar banget lah pokoknya kalau buat potensi meletusnya. Gunung Karang juga memiliki banyak sejarah dan kisah mistis atau mitos-mitos seperti Sumur 7 yang ada di puncak sana tuh. Di Gunung Karang dia mempunyai kisah mistis tersendiri. Petilasan Sultan Banten ke-1 sama makam Syekh Rako. Jadi kalau di Gunung Karang juga kan yang paling terkenal itu Sumur 7-nya kalau di Gunung Karang. Kenapa sih dinamain Sumur 7? Jadi lubang-lubangnya itu ada 7, brother, yang masih ada kaitannya dengan Sultan Hasanuddin. Entah mitos atau fakta nih ya. Kalau kita niat baik, kalau ke sana airnya tuh. Jadi kalau misalkan kita naik nih, niat kita baik nih mau ke sana. Kita niat baik, akhirnya tuh bakalan ada bening jernih. Sebaliknya brother, kalau niat kita buruk, ya kayak gue tuh yang gue alamin, bisa airnya keruh. Enggak sih, nggak kotor banget, cuman keruh gitu. Jadi airnya keruh gitu. Bahkan ada mitos-mitosnya, entah bener atau enggak. Jadi yang gue baca itu penziarah tuh yang ziarah ke sana pernah menemuin dia emas batangan atau benda-benda kayak model pusaka kayak gitu. Oke, lanjut aja ke cerita gue langsung. Dan pada 2016 gue punya temen namanya nih Rangga dulu. Bukan dulu namanya sih, iya sekarang namanya Rangga. Temen gue namanya itu Rangga, biasa dipanggil nih. Biasanya sih kalau gue manggil bro ini. Bro, dia ngajak gue ke Gunung Karang pada tahun 2016 di bulan Mei. Tiba-tiba dia nge-WhatsApp gue, Rut, ikut nggak? Gue alas, mau kemana nih bro? Kata dia, naik gunung. Iya, gunung mana? Gue bilang gitu kan, Gunung Karang. Nah di situ gue nggak tahu tuh Gunung Karang itu di mana sih. Gue searching, wah ternyata di Pandeglang, Banten. Bilang juga ke gue kan, di Pandeglang, Banten. Gue bilang lagi sama dia, naik sama siapa bro? Kayak gitu kan, sama teman kuliah. Aneh, dibilang gitu. Oke lah bro, aneh kayaknya libur nih. Coba. Wah disitulah gue ikut pas hari H. Gue prepare nih. Pas gue prepare, gue jalan gitu sama dia berdua ke tempat teman kuliahnya dia tuh yang namanya itu si Kopek. Rumahnya itu di daerah Kebon Jeruk. Oke, lanjut lagi. Si Kopek ini punya teman lagi namanya si Jarwo apa kalau nggak salah, gue lupa juga namanya. Si Jarwo sama si Mail lah deh ya, antara si itulah pokoknya, Mail. Oke, dari situ, dari Kebon Jeruk jalan lagi tuh ke Soekarno Hatta, ketemu teman-temannya lagi namanya si Gondrong ngajak juga temennya lagi 2. Jadi totalnya berapa? Gue, bro, Kopek, Mail, Jarwo, ya sekitar 7-8 orang lah. Gue lupa juga soalnya udah hafal 2016. Oke, lanjut lagi dari Soekarno Hatta yang di rumahnya si Gondrong ini. Soekarno Hatta nih, dari rumahnya si Gondrong lanjut ke Banten. Gue OTW dia tuh ke Banten, ke rumah bokapnya si Kopek. Jadi si Kopek ini punya rumah juga di Banten, dia ada usaha beras kayak gitu kan. Lanjut, gue jadi nyari tempat juga tuh buat tidur. Gue tidur lah di Banten di tempatnya si Kopek ini, gue tidur semalaman. Oke,
Next lanjut cerita, besok pagi itu tiba gue ke base camp, minta dianterin sama saudaranya si Kopek ini, entah siapanya gue nggak tahu, dianterin ya namanya dulu kan, jadi nggak ada yang tahu juga, belum pernah juga ada yang kesono ke Gunung Karang itu. Lihat maps gitu ke Gunung Karang. Pas gue pengen mau nyampe, dari salah satu tim ini nanya ke ibu-ibunya lumayan lanjut usia lah, dia sembari bawa bakul diikat gitu kan. Gue teman dari salah satu tim gitu tuh ada yang nanya, misi bu, pos pendakian Gunung Karang itu di mana ya bu? Sontak ibu-ibu itu menjawab dengan muka jutek nih, mukanya kayak nggak enak lah pokoknya, kayak ngasih kode gitu, kayak nggak boleh naik gitu. Dia jawabnya gini, sono gitu doang. Aduh, gue merinding bro. Gue merinding nih cerita nih, serius. Dijawab tuh sama dia, di sono katanya gitu kan. Udah gitu jalan tak nyampe tuh ke pos pendakian. Di pos pendakian sebelum naik disuruh ziarah dulu ke salah satu makam yang ada di base camp. Entah, gue nggak tahu itu makam siapa ya. Terus gue ziarah, dia lah ngasih amal juga kan, disuruh amal di situ. Oke, hari udah siang tuh, udah siang. Baca doa sebelum naik, gue naik sekitaran jam 1 lah. Pokoknya kalau nggak salah itu Jumat deh, sebelum sholat Jumat. Jadi setelah selesai sholat Jumat gue naik tuh. Selama pendakian itu juga gue satu tim doang, kagak ada yang naik sama sekali. Itu tim gue doang. Ada juga penziarah. Jadi itu gunung di sono, gunung itu bukan gunung, sebenarnya bukan buat dinaikin. Jadi buat rata-rata ini, sebenarnya bukan buat dinaikin sih. Rata-rata yang ke sono itu penziarah yang mau ke ziarah ke Sumur 7. Jadi di puncaknya juga tuh ada makam. Wah, lanjut lagi ya ke cerita yang tadi, balik lagi ya. Siang baca doa, naik nih, sampai di pos 1 tuh nggak ada kendala sama sekali. Setelah sampai di pos 1 nih, kita nggak ada, di tim kita ini nggak ada kendala. Istirahat di pos 1 tuh lumayan lama gue. Rokok, hari udah mulai sore menjelang malam. Jalan menuju ke pos 2. Jalan, tiba-tiba salah jalur. Di depan teriak, woi buntu, kata gitu. Ini si belakang ini nih, yang di belakang gondrong kalau nggak salah dia. Terbalik tuh semua. Terbalik, temu lagi jalur pos 2 udah malam tuh, kondisi udah malam, hari udah mulai malam. Kalau nggak salah gue ngecamp mau sampai pos 3 itu ada gubuk. Perjalanan menuju pos 3, di situ ada kendala lagi sama temen gue ini yang namanya Rangga ini, si bro ini yang bisa gue panggil bro. Tiba-tiba ada yang teriak break, dari salah satu tim kita ada yang teriak break, istirahat, berhenti, istirahat dulu woy, kata gitu kan. Sontak gue bakar rokok, bisa tiba-tiba teriak dia, woi tangan gue berdarah. Minta air buat nyiram darahnya. Dielap, kagak ada bro, lukanya kagak ada sama sekali. Yang lain bengong dong lihat begitu, buset, darah dari mana kan, darah cuman kagak ada luka kayak gitu. Yang lain tetep cuman diem gitu kan, nggak mau ngambil, maksudnya biar nggak panik nih semuanya gitu, udah diem. Cuman dalam kondisi kan semua juga pada tahu nih ini mendarah dari mana kayak gitu. Udah lanjut lagi menuju pengen nyampe pos 3. Menuju pos 3, si temennya si gondrong ini mukanya juga udah aneh, kayak ngelihat sesuatu gitu kan. Next lagi ya, ntar bakal gue ceritain dia ngeliat apa. Dia tuh nggak mau nyeritain apaan nih si temennya si gondrong ini sebelum dia turun. Ya pokoknya dia paham lah, dia nggak mau bikin panik juga. Dan salah satu tim kita juga itu kayak ada yang bisa ngeliat gitulah, si Mael ini. Dia emang
ya lumayan lah pintar ngaji kayak gitu. Jalan tak dulu pos 3 sampai dia tuh ngecamp di salah satu gubuk. Tim kita juga bawa tenda cuma satu. Nah kebetulan ada gubuk, jadi ada beberapa yang tidur di luar. Itu salah banget sih, jangan diikutin. Ngecamp, jadi yang di luar pakai SB gitu. Tidur, pasang tenda, gue tidur itu. Emang kalau gue, alhamdulillah tuh nggak ngalamin semenjak naik gunung itu nggak pernah ngalamin kan, alhamdulillah. Pasang tenda, tidur nih, gue duluan tidur. Nah dari salah satu tim kita kakinya ada yang ditarik lah, entah apaan gitu. Terus kan posisi gue di sebelah sini, ini siapa gue nggak tahu, lupa. Nah teman gue itu, si bro itu di luar, gondrong di luar, yang kecil-kecil tuh di dalam, gue termasuk kan. Yang di sebelah sini kayak berasa diangkat. Gue jadi merinding. Diangkat nih kan, diangkat. Kan posisi ini namanya tenda ya, kalau mungkin anak-anak gunung biasanya pada tahu lah namanya pasak. Yang namanya pasak tenda kan otomatis ditancepin pasak biar nggak goyang. Mungkin kan kalau diangkat namanya ada pasak, nggak mungkin banget kan tenda biar kata kena angin, apalagi ada orang di dalam, nggak mungkin kan namanya tenda angkat. Yang paling pojok sono kayak berasa ngangkat. Kalau gue sih nggak ngalamin apa-apa, alhamdulillah. Udah gitu, yang di luar juga begitu, ngalamin kayak ada yang berasa kayak ditarik si bro gitu, bro gondrong. Oke lanjut lagi, sampailah pagi nih, hari udah menjelang pagi, kita lanjut lagi, sampai lah alhamdulillah gitu. Lanjut aja langsung ke puncak. Sampai di puncak Sumur 7. Jadi sebelum puncaknya itu ada suatu kuburan, ada musola. Yang gue inget nih, ada musola di sebelah kanan, kuburannya itu ada 2 di sebelah kiri. Sebelum ke Sumur 7, jadi sebelum naik ada kuburan dulu. Angka 4 tangga gitulah, naik 4 tangga baru puncak kan, ada kuburan di situ. Ya sampai puncak, masak tuh di atas, masak buat persiapan buat turun kan. Sampai di atas masak. Nah mitosnya ini katanya kalau niat baik airnya bakal bagus sama nggak keruh. Tapi pas gua kesana tuh airnya dikit, udah gitu keruh. Entah kenapa gue nggak tahu ya, ada salah apa gue juga nggak tahu, bingung juga kan. Tapi sih yang gue dengar dari ceritanya juga kan, jadi itu kan dipagerin, dilapisin kain kafan. Katanya kalau orang yang mau naik itu harus ganti tuh kain kafannya itu. Nah gue enggak, jadi gue karena juga dari tim gue ini kan juga nggak tahu kalau ada kayak gitu. Tapi itu nggak tahu juga nih beritanya bener apa bohong. Tapi yang gue alamin kayak gitu, dan gue dengar juga kayak gitu. Lanjut, pada capek nih, ada beberapa yang tidur di musola. Yang tidur di musola kayak merasa ada yang nangis kayak gitu. Udahlah, langsung dari yang itu ada yang bilang, woi udahlah ayo turun, kata gitu. Perasaan udah pada gak enak juga kan, udahlah turun. Sampai itu kita turun, sampai di tempat yang gue ngecamp lagi tadi tuh. Gue turun juga gak ketemu, gubuk lagi, ketemu ya begitu juga kan. Kok gubuk mulu? Salah satu tim ada ngomong, kok gitu terus dari tadi kan. Oke lah, baca doa, bismillah, alhamdulillah itu berhenti di suatu gubuk. Kita ngopi dulu, ngerokok, istirahat sambil ngobrol. Sampai alhamdulillahnya tuh nggak kenapa-napa kan selama turun. Cuman di situ doang tuh yang tadi turun lah sampai bawah base camp. Jadi kendala di turun sih cuman di situ doang. Udah lah, sampai di base camp kita turun,
baru tuh itu di situ cerita temen Ekopek katanya ngeliat ada anak kecil lari-larian di pohonan juga, ada kayak ada yang ngeliatin gitu kan, matanya merah. Itu nggak tahu ya kan, kalau gue kan nggak ngalamin, alhamdulillah sih nggak pernah sama sekali ngalamin. Cuman kalau merasa merinding sih ada, cuman ngeliat pun gue nggak pernah kayak gitu, alhamdulillah. Jadi intinya sih kalau kita bertamu itu harus sopan aja lah, jangan. Tapi kalau pas gue waktu naik tuh, nanti nih gue kasih videonya nih. Jadi pas gue naik itu waktu dulu tuh gue ketawa-tawa mulu, si Jarwo ini emang lucu, ngelawak mulu ya, si Mail gitu kan ngelawak mulu, ketawa-tawa mulu nggak berhenti. Setiap dia ngomong pasti gue ketawa. Mungkin ada salah juga sih, apa ya, salah gimana, jadi kayak bertamunya kurang baik apa gimana gue nggak tahu. Jadi intinya itu kalau kita bertamu dimanapun di suatu tempat, kita harus sopan, hargai peraturan di suatu tempat itu, kita harus kayak gitu. Terus pesan-pesannya, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak, jangan mengambil apapun kecuali gambar, bawa turun lagi sampahnya kalau naik gunung, karena kita harus tetap menjaga kelestarian gunung-gunung di Indonesia. Oke, mungkin itu ya, cukup aja. Oh iya, lo kalau ada cerita-cerita mistis atau cerita menarik boleh kirim ke Gmail gue atau di Instagram gue Adrian Putra. Nanti ada bakal gue sediain kok deskripsi di bawah. Bolehlah di share-share lah. Nanti gue bakal ceritain cerita-cerita mistis. Wah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.